warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mekar Sariasih. Saya dari SMA Negeri 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan untuk bidang studi kimia Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2 2020. Ini adalah bukti pendaftaran saya untuk ujian kinerja. Hari ini, Selasa, tanggal 24 November 2020, saya akan melakukan pembelajaran dengan materi pokok kesetimbangan kimia. Saya mengambil submateri pergeseran kesetimbangan dengan model discovery learning secara daring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat. Ayo diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat-sehat ya. Ya, sudah isi presensi di link yang saya sudah bagikan ya? Bu. Itu yang di WA group untuk link presensi. Sudah ya? Berdoa dulu, berdoa, mulai. Ya cukup. Jangan lupa ini, isi pretest dulu. Tadi ada dua pertanyaan yang Ibu bagikan juga. Sudah diisikan? Sudah. Yuk, sekarang Bu Mekar mau ngecek kesiapan mau belajar hari ini. Dibuka dulu. Ya. Oke. Bukunya mana? Tunjukin dong. Jangan-jangan nggak punya alat tulis. Oh, punya ya. Oke. Bu Mekar share screen ya. Nah, ini anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang kesetimbangan ya. Nah, kapan suatu reaksi itu dikatakan setimbang? Ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Oh ya. Ayo Erika, apa Erika? Saat laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Ya, betul. Jadi saat laju ke arah produk itu sama dengan laju ke arah reaktan. Ada juga yang mengatakan laju mundur sama dengan laju maju. Nah, untuk mempermudah, mungkin kita lebih ke yang laju ke kanan sama dengan laju ke kiri, maka dikatakan dia setimbang. Ayo kita amati pada industri. Untuk skala industri, nah, adakah reaksi kesetimbangan di sana? Nah, ini Bu Mekar mencontohkan untuk suatu pabrik di Indonesia yang cukup besar, yang terletak di Luwuk, Sulawesi. Nah, itu ada pabrik amonia. Apa rumus senyawa amonia? Masih ingat nggak? Halo? NH3. NH3, betul. Oke Ganes, NH3 itu kok penting untuk diproduksi? Kenapa? Apa fungsi NH3? Kenapa sampai ada industrinya? Nggak tahu ya? Ngertinya untuk praktikum ya? Pupuk. Nah, betul. Dia untuk pupuk. Salah satunya adalah pupuk urea, ya. Dia adalah pabrik yang cukup besar. Nah, ini gambar alat produksi amonia. Nah, pada reaksi pembuatan amonia, nama prosesnya Haber-Bosch, itu reaksinya adalah seperti ini. Jadi N2 gas direaksikan dengan H2 gas membentuk NH3 dengan delta H minus 92 kJ.
Nah, itu kok panahnya 2, berarti dia adalah suatu reaksi kesetimbangan atau reaksi yang reversible. Reversible itu dapat balik. Nah, gitu ya. Oke, lalu bagaimana cara mengoptimalkan produksi amonia? Tadi pada saat kesetimbangan kan laju reaksi ke kanan sama dengan laju ke kiri. Padahal yang kita harapkan adalah amonia itu terbentuk sebanyak-banyaknya. Berarti reaksi kita harapkan lebih untuk condong ke mana arahnya? Ke kanan atau ke kiri? Kanan, Bu. Ke kanan. Oke. Nah, kemarin kamu sudah tahu kalau konsentrasi dan suhu itu bisa mempercepat laju reaksi. Lalu bagaimana caranya? Kita menggunakan faktor laju reaksi tadi, maksudnya untuk konsentrasi dan suhu, agar bisa mencapai apa yang kita harapkan. Jadi kita akan mendapatkan amonia sebanyak-banyaknya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Menganalisis pengaruh perubahan konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan berdasarkan data percobaan. Lalu yang kedua, menganalisis peranan atau pengaruh perubahan suhu pada pergeseran kesetimbangan berdasarkan data percobaan. Kamu kerjakan aktivitas pada LKPD dengan diskusi kelompok di WA Group ya. Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke. Siap. Siap. Oke, waktu diskusi selesai. Silakan presentasikan hasil diskusimu. Siapa yang mau share screen hasil diskusinya? 1 dan 2 yang warna larutan 2. Ya, larutan 2. Betul ya? Oke. Terus lanjut. Bandingkan warna larutan 1 dan 3, mana yang warna merahnya lebih pekat? Jawabannya larutan 3. Ya, larutan 3 memang lebih pekat. Lalu? Lalu dari hasil pengamatan tersebut, apakah arti dari perubahan warna tersebut? FeSCN 2+ bertambah atau berkurang? Jawabannya FeSCN 2+ bertambah. Ya, FeSCN plus 2+, maaf. Ya, FeSCN 2+ bertambah. Buktinya warna merahnya semakin pekat. Iya, semakin pekat. Ya. Yuk, terus kesimpulannya apa? Kesimpulan, bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi reaktan terhadap reaksi kesetimbangan? Kemanakah arah pergeseran kesetimbangan? Penambahan konsentrasi reaktan membuat kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Ya, penambahan konsentrasi reaktan nanti membuat Gitu. pergeseran kesetimbangan ke arah kanan atau ke arah mana, Pro? Ke arah produk ya? Kanan. Ya, ke arah kanan atau ke arah produk. FeNO3. Ya, oke, ke arah produk. Ya, yuk Dek. Terima kasih. Selanjutnya. Tunggu ya. Yang pertama dulu ya. Ya, oke. Silahkan Salma. Nomor 1, bagaimanakah perubahan warna pada senyawa setelah dipanaskan? Memudar. Ya, semakin memudar birunya ya. Nah, sekarang Bu Mekar tanya, kan itu warna birunya memudar. Berarti yang berkurang kadar apanya? H2O-nya, Bu. Oh iya, H2O-nya. Kemana perginya H2? Tadi kamu lakukan apa? Pemanasan ya? Berarti kalau sesuatu dipanaskan, airnya kemana? Iya.
Hilang. Oh, hilangnya kemana? Uap. Iya, Menguap. betul, menguap. Jadi di situ Menguap. terjadi, ya, berarti kadar airnya semakin turun ya. Kemudian dipanaskan lagi. Nah, setelah dipanaskan lagi atau dinaikkan suhunya, apa yang terjadi? Apa hasil pengamatanmu? Semakin putih, Iya, semakin putih. Berarti menjadi putih. Memudar. ya memudar atau semakin putih. Nah, warna putih itu artinya apa? Jadi hasil pengamatanmu tadi kan, Jumlah CuSO4-nya semakin bertambah. ya jumlah CuSO4-nya yang semakin bertambah. Berarti pergeseran kesetimbangan ke arah mana? Ke arah kanan. Ke arah kanan atau ke arah produk ya. Nah, kalau kamu lihat ini kan yang diubah adalah suhunya atau panasnya. Berarti yang kita kasih perhatian adalah tentang delta H-nya ya. Terkait dengan energi kalor, kemarin saat termokimia kamu sudah belajar ya. Di situ tandanya apa untuk delta H-nya? Delta H-nya bernilai plus Nah, delta atau H-nya reaksi eksoterm. pinter sekali. Jadi delta H-nya itu bernilai positif, artinya dia reaksi endoterm ya. Oke. Yuk, selanjutnya untuk aktivitas berikutnya. Setelah didinginkan, apa yang terjadi? Setelah didinginkan, suhunya turun, terjadi perubahan warna senyawa yaitu semakin biru. Nah, semakin biru, berarti kembali lagi ke awal ya. Ya. Ya, semakin biru. Warna biru itu menunjukkan apa? Jumlah CuSO4 5H2O semakin banyak. Ya, jumlah kristal CuSO4 5H2O bertambah ya kan. Nah, berarti arah kesetimbangannya bergeser kemana? Bergeser ke arah kiri. Bergeser ke arah kiri, berarti delta H Bernilai negatif bernilai atau negatif. reaksi endoterm. Nah, bener nggak kalau negatif namanya endoterm? Ada yang mau menanggapi? Kalau delta H-nya negatif itu endoterm, betul nggak? Salah. 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 Oh, yang bener apa? Ada yang bisa membenahi? Ganes tadi bilang salah. Eksoterm. Ya, eksoterm Exo harusnya. kalau plus. Ya, berarti yang atas tadi Minus endoterm. jawaban kelompokmu? Loh, iya Bu. Iya, dibenahi ya. Endo. Ya, itu tertukar nanti dibenahi ya. Oke. Ayo ke kesimpulan untuk aktivitas 2. Ya, nggak apa-apa. Ayo dibenahi. Terus yang kesimpulannya untuk aktivitas 2? Nah, itu boleh dibacakan? Kesimpulan dari kelompokmu apa? Kesimpulannya suhu dinaikkan kesetimbangan ke arah reaksi endoterm. Suhu diturunkan kesetimbangan ke arah reaksi eksoterm. Nah, itu kesimpulannya udah benar. Berarti yang tadi yang kebalik ya. Ya. Iya, Bu. Oh iya Bu. Nah, kan? Oke, berarti dari aktivitas yang kalian tadi sudah lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, ayo coba kita perhatikan reaksi berikut. CuSO4 5H2O wujudnya solid. Meskipun dia berwujud padat, namun dia mengandung 5 molekul H2O. Artinya, dia berbentuk kristal yang mengikat 5 molekul H2O.
Saat dipanaskan, dia akan berubah menjadi CuSO4 padatan yang akan berwarna putih dan melepaskan 5 molekul H2O berupa gas atau dengan kata lain menguap dengan perubahan entalpi sebesar 1508 kJ per mol. Bertanda positif artinya pada sistem menyerap kalor atau reaksinya berlangsung secara endoterm. Hasil pengamatanmu tadi, pada awal saat dipanaskan, CuSO45H2O akan membentuk suatu kesetimbangan ditunjukkan dengan memudarnya warna biru. Saat suhu dinaikkan, maka dari kondisi kesetimbangan ini, warna akan berubah menjadi semakin putih. Yang artinya apa? Yang artinya adalah terjadi penambahan konsentrasi CuSO4 sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Sedangkan H2O tidak dapat kita amati karena dia langsung lepas ke udara. Nah, setelah dipanaskan tadi menjadi serbuk berwarna putih. Bagaimana saat suhu diturunkan? Saat suhu diturunkan, dari kondisi kesetimbangan dia akan berubah menjadi biru kembali. Jadi birunya itu karena dia terbentuk lagi kristal CuSO4 5H2O. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kamu perhatikan, reaksi ke kanan itu merupakan reaksi yang bertanda positif untuk delta H-nya, sehingga reaksinya endoterm. Jadi, kalau dalam suatu kesetimbangan, suatu reaksi dipanaskan atau suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah delta H yang positif. Dan perlu kamu ingat bahwa delta H positif tidak harus selalu di kanan, bisa juga saat reaksi berjalan ke kiri. Jadi jangan menjadi patokan bahwa delta H positif selalu di kanan. Nah, untuk reaksi ke kiri berarti dalam hal ini reaksi ini berjalan secara eksoterm. Berarti sebenarnya untuk ke kiri delta H-nya adalah negatif. Nah, kesimpulannya, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau delta H positif. Sedangkan jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang eksoterm atau delta H negatif. Begitu ya. Cukup jelas bukan? Ini akun Bu Mekar yang lain ya, pakai HP yang lain. Oke, apa kesimpulanmu? Ayo sebutkan. Ganes, sebutkan kesimpulan nomor 1 apa? Saat konsentrasi reaksi ditambah maka akan bergeser ke arah produk. Ya. Terus kalau itu kan tadi kalau konsentrasinya ditambah, ya kan? Konsentrasi reaksi ditambah maka akan bergeser ke arah produk. Lalu kalau konsentrasinya dikurangi? Ke arah reaktan. Ya, berarti ke arah dirinya sendiri atau ke arah zat yang konsentrasinya dikurangi ya. Oke. Pinter, yuk lanjut silahkan. Untuk yang kedua, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan dari ke reaksi ya, saat suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Berarti sebaliknya ya. Jika suhu diturunkan gimana?
Ya. Ya, ayo ini ya kesimpulan kita pada hari ini. Jadi pengaruh konsentrasi itu jika ditambah maka ke arah lawan. Misalnya reaktan yang ditambah berarti dia ke arah pergeseran kesetimbangan akan ke arah produk. Kalau reaktannya dikurangi maka pergeseran kesetimbangan akan ke arah reaktan itu sendiri. Nah, inilah yang biasanya digunakan dalam dunia industri untuk salah satu strategi mengoptimalkan hasil reaksi. Begitu produk terbentuk, produk itu akan segera dipisahkan dengan tujuan agar reaksi selalu bergeser ke arah produk. Gitu ya. Ada yang masih mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Enggak ada. Berarti sudah paham ya? Kalau kalian sudah paham berarti Bu Mekar yang tanya ya. Kita cek apakah kalian benar-benar paham. Tadi saat reaksi pergeseran kesetimbangan itu ke arah kanan berarti produk bertambah. Nah, kalian kan tadi mengamati warna merah, ya kan? Warna merah itu ditunjukkan oleh FeSCN 2+. Nah, pertanyaan Bu Mekar, apakah hanya konsentrasi FeSCN 2+ saja yang bertambah? Kan produknya nggak cuma satu. Apakah produk yang lain juga ikut bertambah saat pergeseran ke arah kanan? FeSCN-nya Bu yang bertambah. FeSCN saja ya. Yang lain? Benar nggak jawaban Adel? Iya. Ya, baik anak-anak. Tadi kan ada pergeseran kesetimbangan ke arah kanan. Apa betul yang bertambah itu hanya FeSCN 2+ saja? Mari kita lihat reaksinya ya. Persamaan reaksinya adalah KSCN aqueous ditambah FeNO3 3 kali aqueous membentuk kesetimbangan dengan FeSCN. Ini suatu senyawa kompleks atau ion kompleks 2+ muatannya aqueous ditambah 2NO3 aqueous dan KNO3 aqueous. Karena tadi kesetimbangan itu diganggu dengan penambahan FeNO3 ataupun SCN, KSCN. Nah, ini membuat pergeseran kesetimbangan ke arah kanan. Artinya apa? Berarti laju reaksi ke arah produk atau ke arah kanan itu lebih besar daripada yang ke kiri pada saat tertentu itu. Nah, tadi kalian menyebutkan hanya FeSCN saja yang bertambah, benarkah? Nah, kebetulan tadi yang bisa kalian amati adalah warna dari KSCN. Dia semakin merah. Berarti FeSCN memang bertambah. Apakah berarti NO3 dan KNO3 tidak bertambah? Kalau dia produk, berarti tetap bertambah ya. Jadi jangan sampai salah konsep. Gitu? Paham ya sekarang? Tapi sebenarnya ya, berarti kalian belum begitu paham. Yang namanya reaksi bergeser ke kanan itu berarti semua produknya juga ikut bertambah konsentrasinya. Gitu ya. Kenapa yang terlihat hanya warna merahnya? Karena kebetulan hanya FeSCN 2+ saja yang menunjukkan warna yang
menunjukkan warna yang spesifik. Jadi dia adalah salah satu ion kompleks. Nanti akan kalian pelajari di kelas 12. Oke, kenapa? Jadi warna senyawa kimia itu ada yang cantik-cantik, ada yang hijau untuk nikel, kompleksnya nikel. Ya, ada yang tadi merah itu untuk kompleksnya SCN dan seterusnya. Oke. Nah, sudah saatnya kalian sekarang jawab pertanyaan ini ya. Apakah kalian senang dengan aktivitas yang kita lakukan hari ini? Senang, Bu. Senang. Senang. Oke. Kalian paham nggak dengan pembelajaran hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Insya Allah paham, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah paham. Oke. Nah, silahkan uji pemahaman kalian. Kerjakan post-test ya. Sudah Ibu bagikan tautannya di WA grupmu. Ada link Google Form di sana. Nanti kamu kerjakan setelah ini. Uji pemahamanmu di post-test. Kerjakan post-testnya sekarang ya. Silahkan. Nah, oke, terima kasih. Pembelajaran kita sampai di sini. Tolong sehat selalu. Tolong jaga kesehatan. Perbanyak latihan soal HOTS. Persiapkan UASmu ya. Nanti semoga sukses untuk tanggal 30 November. Kerjakan sebaik-baiknya meskipun online. Jangan lupa jaga kejujuran ya. Amin. Ya, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.